Yang satu terjerat kain jala sendiri. Yang satu kepalanya hancur. Yang satu sudah kebiru-biruan. Pemirsa cerita gaplok, kali ini kami akan bercerita mengenai pemuda dari luar pulau yang bercita-cita menjadi guru. Pemuda ini cukup cerdas dan bisa bergaul dengan baik. Mungkin kita panggil saja namanya Thomas. Di tempat asalnya, selepas sekolah dia kadang membantu kakak iparnya untuk menjaring ikan di sungai besar dekat rumahnya. Kadang ikut berkebun, kadang juga bermain ke pedalaman hutan-hutan untuk mencari apapun yang dapat dikonsumsi ataupun dapat diuangkan. Sekolah pun dia jalani dengan tekun, salah satu alasannya adalah karena orang tuanya yang kurang mampu. Sampai di kelas 3 SMA ada kejadian yang membuat dunianya seolah hancur lebur. Ibunda tercinta meninggal dunia. Sang ayah yang terpukul atas wafatnya sang istri, menyusul hanya 1 hari berselang. Sang paman yang tinggal di dekat ibu kota, mendengar bahwa kakak iparnya meninggal dunia, mengatakan kepada sang kakak bahwa dia tidak bisa datang, hanya dapat mengirimkan doa dan transfer uang untuk sang kakak. Besoknya sang keponakan, kakak dari tokoh yang kita ceritakan, menelpon kembali sang paman, dan berkata bahwa ayahnya juga ikut meninggal dunia. Sang paman terkejut dan memutuskan untuk langsung pulang ke Kalimantan. Di kampungnya, Thomas pun bertemu dengan pamannya. Sang paman menasihatinya untuk jangan larut dalam kesedihan dan setelah lulus sekolah untuk ikut dengannya ke kota B di dekat ibu kota, dan meneruskan kuliahnya di sana. Thomas merasa tidak yakin, tapi sang kakak membujuknya, dan menceritakan bahwa pendidikan di sana lebih baik daripada di kota kelahirannya. Sang kakak memang bersekolah dari sekolah dasar sampai SMA di tempat pamannya. Dia pulang untuk membantu orang tuanya, dan menikah dengan warga lokal sana. Sampai akhirnya dia pun memberanikan diri untuk pergi ke Jakarta menggunakan kapal laut. Berhari-hari dia berada di dalam kapal sambil membayangkan masa depan apa yang akan terjadi dengannya di tempat yang baru. Dia memang bercita-cita menjadi guru, dan setelah selesai kuliah akan mengabdi di tempat kelahirannya. Sang paman pun menjemputnya di pelabuhan Tanjung Priok, dan segera dia membawanya pulang ke kota B. Di kota B dia disambut dengan ramah oleh para sepupunya, dan dia akrab dengan para sepupunya. Dia pun mulai akrab dengan para pemuda seumuran di kampung tempat tinggal baru. Meskipun ada kendala bahasa, dikarenakan dia menggunakan bahasa Melayu dengan logat kental Kalimantan, teman-temannya tetap tidak mempermasalahkannya. Ketika teman-temannya pergi ke gunung atau hutan kecil, ketika ada suara aneh mencurigakan, dia yang berinisiatif untuk mengecek asal suara tersebut. Kadang teman-temannya mencegahnya, biarkan saja kata mereka, tetapi karena sudah terbiasa di hutan-hutan Kalimantan, dia tetap penasaran dan mengecek asal suara tersebut. Teman-teman Sunda menyebut bahwa anak ini wantran, atau berani dalam bahasa Sunda, dikarenakan anak ini sangat berani. Padahal dalam lingkaran teman-temannya, bukan dia saja yang orang luar pulau, tapi ada juga yang dari daerah lainnya. Di rumah pamannya, Thomas tidak tinggal dengan sang paman, tetapi tinggal di rumah kosong di sebelah rumah pamannya, dengan semua fasilitas rumahan yang lengkap. Tak berapa lama, Thomas pun didaftarkan oleh pamannya di universitas swasta di kota B, untuk pendidikan guru. Perkuliahan mulai, dia pun mulai sudah tidak berinteraksi dengan teman-teman di kampung tersebut, sekarang mulai berinteraksi dengan teman-teman kampus, dan jarang keluar rumah. Seperti kegiatan mahasiswa biasa, tugas kuliah diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan Thomas pun mulai memiliki kekasih di kampus tersebut. Pakai minyak senyonyong dulu biar ada terangsang. Dia pun mencari penghasilan tambahan dengan mengajar anak-anak SD. Kehidupan perkuliahannya tidak akan kami jelaskan secara detail, tapi yang pasti dia telah menjalani sidang dan tinggal menunggu wisuda dan kembali ke kota kelahirannya untuk mengejar cita-citanya menjadi guru. Suatu ketika, teman-temannya menghubunginya, mengajak mereka untuk reuni sambil bakar ikan. Thomas bertanya apakah ikannya sudah ada? Temannya menjawab, ikannya belum ada. Apakah ikannya harus beli? Apakah kamu punya uang? Tanya temannya, tidak ada uang, jadi dari mana ikannya? Thomas bertanya balik, ya sudah apakah di situ ada yang punya jala? Kalau ada bagaimana kalau kita pinjam? Kata Thomas ke temannya, akhirnya mereka pun bersepakat untuk meminjam jala. Yang punya jala pun setuju untuk ikut, jadi yang akan pergi untuk menjala ikan ada 5 orang. Dia dengan 2 orang teman kuliahnya. 2 orang lagi adalah yang punya jala dan teman dari teman kuliahnya. Singkatnya selepas Isya, mereka mulailah pergi ke sebuah sungai. Sungai ini tingginya hanya di atas lutut orang dewasa, dengan terkadang ada batuan besar. Dia berkata kepada teman-temannya bahwa sungai ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sungai besar dekat rumahnya. Mereka pun menyusuri sungai tersebut sampai mereka sampai di tempat yang orang bilang daerah Dago. Yang mempunyai jala mengetahui legenda dari daerah tersebut sedangkan yang lainnya tidak.
Dia pun berkata ke teman-temannya untuk pergi dari daerah itu. Ayo jangan ke situ, itu adalah daerah angker. Mereka malah balik meledeknya, sudah di atas tahun 2010 masih saja percaya. Aku sudah keluar masuk hutan Kalimantan dan berenang di hutan besar dengan buaya di seberang. Tidak pernah terjadi apa-apa, kata Thomas. Mereka pun tertawa cengegesan sambil meledek si yang punya jala, menertawakan ketakutannya dan kekolotannya karena percaya pada cerita tahayul. Dan mereka menyuruhnya untuk diam saja di tepi sungai untuk memegangi senter. Si yang punya jala pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa melihat dari pinggir sungai teman-temannya bermain di dalam sungai. Tak berapa lama mereka berhasil menjaring ikan, ikannya sebesar telapak tangan. Mereka pun bersorak dan tambah semangat untuk mencari ikan. Yang punya jala melihat dari pinggir sungai, sambil hanya bisa berkomat-kamit membaca doa. Doa apapun yang terlintas di benak dia baca. Pikirannya pun melayang kemana-mana. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari teman-temannya. Dapat yang besar, teriak mereka. Ikan ini lebih dari 10 kilo, kata mereka. Yang punya jala pun mengarahkan senternya ke arah ikan. Dalam hati dia berkata, ikan apa ini? Warnanya bisa putih seperti itu. Dia pun berkata, ayo pulang, sudah cukup ikannya. Thomas pun menyela, tanggung cari satu lagi. Teman kuliahnya pun berkata, kamu kalau mau pulang duluan pulang saja. Jalamu nanti ku kembalikan ke rumah. Yang punya jala yang sudah tidak menentu perasaannya pun berbalik untuk pulang. Dia pun berkata, kalau begitu aku pulang terlebih dahulu. Jalaku nanti kau simpan saja depan rumah. Kau tidak ikut untuk bakar ikan? Tanya mereka. Nanti saja, aku istirahat dulu. Baru 10 langkah dia berbalik arah, dia mendengar teriakan. Thomas, Thomas. Ternyata Thomas terpeleset dan terjatuh. Dengan jala membelit kepalanya. Teman kuliahnya pun bergegas membantunya, tak lama berselang dia pun terpeleset dan jatuh dengan kepala membentur batu. Si yang punya jala hanya dapat terdiam membatu. Temannya yang satu lagi berlari ke arah yang terbentur batu berteriak seperti orang yang kesurupan, dia pun terpeleset dan pingsan di dalam air. Satu orang lagi berlari ketakutan ke arah pemukiman, dia berteriak minta tolong sambil terus berlari. Ketika melihat lampu dia berteriak makin histeris. Tanpa sadar dia sampai di jalan besar, dan berlari tanpa melihat arah. Tiba-tiba mobil melaju kencang dan si yang punya jala masih tertegun. Dan sambil berkomat-kamit membaca doa akhirnya dia pun berlari. Tak seperti temannya yang lain, meski ketakutan dia tidak panik. Ketika mulai melihat sesuatu yang terang, dia pun melihat orang berkerumun, dia pun berteriak meminta tolong. Orang-orang yang melihatnya kebingungan. Apakah dia tidak melihat ada orang yang tertabrak? Dia berteriak, minta tolong kepada warga untuk ke Dago. Ada 3 orang tergeletak di sana. Sebagian warga pun mengikuti dirinya. Warga pun memberitahunya ada orang tertabrak di jalan. Ketika melihat 3 orang yang tergeletak, warga kaget. Yang satu terjerat kain jala sendiri. Yang satu kepalanya hancur. Yang satu sudah kebiru-biruan dan menggelembung juga. Sudah jelas 3 orang ini sudah meninggal. Warga pun bertanya kepada jala, "Apak ini teman-temannya? Kenapa kamu harus menjala ikan di sini? Apakah kamu tahu bahwa bahkan ketika siang pun orang terlarang untuk mengambil ikan di sini, apalagi malam?" Dia pun memberitahukan warga bahwa sudah memperingatkan teman-temannya tapi tidak digubris. Warga pun menelepon polisi untuk memberitahukan ada beberapa pemuda yang meninggal di sungai. Setibanya di jalan memang sudah ada polisi, tapi itu adalah kasus tertabrak. Ketika si yang punya jala melihat baju dari orang yang tertabrak, dia tertegun. Dia berkata kepada warga kalau orang yang tertabrak adalah salah satu temannya yang berlari untuk meminta tolong kepada warga. Warga pun semakin kaget. Mereka bertanya apakah mereka menangkap ikan di sana? Dia berkata mereka menangkap ikan putih besar, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Polisi pun menelepon paman dari Thomas dan memintanya untuk menjemput jenazah di kantor kelurahan setempat. Sang paman pun terkaget. Seorang pemuda yatim piatu, yang bercita-cita jadi guru, tewas mengenaskan terlilit jaring ikan karena ingin bakar-bakar ikan. Pemuda yang berencana untuk pulang setelah wisuda, kini tidak bisa menginjakan tanah kelahirannya lagi. Teman-teman yang dulu sering bermain dengannya ketika pertama kali dia datang pun terkaget-kaget. Dan lebih kaget lagi ketika mendengar dia pergi menjala ikan di Dago. Bahkan mereka yang jauh dari lokasi pun tahu reputasi dari tempat tersebut. Dan mereka hanya bisa tertegun dan mengingat kembali keberanian pemuda riang yang mereka kenal tidak lama itu. Dan sekali lagi, Anda dapat tidak mempercaya mistis, tapi jangan meremehkannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.